Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini pertemuan yang ke-119 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada bab yang ke-109. Masih pada penjelasan tentang adab makan. Pada bab yang ke-109, Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang anjuran untuk makan menggunakan 3 jari. Jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Silakan yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Summa qala musannifu rahimahullahu ta'ala babu istihbabil akli bisalasi asabi'a wa istihbabil la'kil asabi'a. La'qi al-asa asabi'i wa karahati mashiha qabla la'kiha wastihbabi la'kil qas'ati wa akhdhil laqmatil lati wa akhdhil luqmatil lati tasqutu minhu wa akliha wa jawazi mashiha ba'da la'ki bisa'idi wal qadami wa ghairiha. Qala rahimahullahu ta'ala bab istihbabil akli bi thalathi asabi'. Bab tentang dianjurkan makan dengan menggunakan 3 jari. Jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Untuk makanan yang memang memungkinkan diambil dengan 3 jari itu, kurma misalnya, atau roti. Bisa juga dengan menggunakan alat, sendok, garpu. Untuk selain itu, makan nasi misalnya, atau bubur, dan sebagainya. Wastihbabi la'qil asabi', dan anjuran untuk menjilat jari-jari. Maksudnya setelah makan, ketika ada sisa makanan, dibersihkan, dijilat terlebih dahulu. Wa karahati mashiha qabla la'qiha, dan tidak disukai, makruh apabila mengusapnya, membersihkannya dengan sapu tangan atau yang lainnya qabla la'qiha, sebelum menjilati sisa-sisa makanan yang ada di jari-jari tersebut. Wastihbabi la'qil qas'ah, demikian juga anjuran untuk menjilat sisa-sisa makanan yang ada di piring, nampan, atau yang semisalnya. Wa akhdhil luqmah allati tasqutu minhu, mengambil makanan yang terjatuh darinya, dari nampan itu. Wa akliha, dan memakannya. Ketika kotor, maka dibersihkan terlebih dahulu, setelah itu dimakan. Kalau tidak kotor berarti bisa langsung dimakan. Wa mashiha ba'dal la'qi bisa'idi wal qadami wa ghairiha, dan mengusapnya, mengusap jari-jari itu ba'dal la'qi, setelah dijilati sisa-sisa makanannya, bisa'id, mengusapkannya pada lengan, wal qadam, atau pada kaki, wa ghairiha, dan selainnya. Di masa itu, di masa para sahabat radhiyallahu anhum, sulit untuk mendapatkan sapu tangan.
kehidupan mereka sangat-sangat sederhana, sehingga sisa-sisa makanan itu yang ada pada tangan dijilat, kemudian setelah itu diusapkan pada lengan atau pada kaki. Dan air juga sangat berharga ketika itu, sehingga itu cukup untuk makan, untuk minum, untuk berwudu, dan tidak digunakan untuk mencuci tangan kecuali dalam hal-hal tertentu. Hadisnya silakan. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha muttafaqun alaih. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, apabila seseorang dari kalian menyantap makanan, fala yamsah asabi'ahu, maka janganlah mengusap jari-jarinya, hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sampai menjilati sisa-sisa makanan yang ada di jari-jari tersebut, atau menjilatkannya kepada orang lain. Maksudnya kepada orang lain yang tidak merasa jijik dengan hal itu. Seorang ibu dengan anaknya, anak dengan ibunya, atau seorang ayah ketika menyuapi anaknya misalnya, atau yang semisal dengan itu. Sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan supaya ketika makan dengan menggunakan tangan secara langsung dan ada sisa-sisa makanan di jari-jari itu, hendaklah dijilati terlebih dahulu jari-jarinya sebelum diusap dengan sapu tangan atau cuci tangan atau yang semisal dengan itu. Berikutnya. Summa qala musannif wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a fa idza faragha la'iqaha, rawahu Muslim. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi', aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makan dengan menggunakan 3 jari, ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Fa idza faragha la'iqaha, apabila beliau selesai makan maka beliau menjilati jari-jari tersebut, sisa-sisa makanan yang ada pada jari-jari itu. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Ini menunjukkan anjuran untuk makan dengan menggunakan 3 jari, untuk makanan yang bisa diambil secara langsung dengan 3 jari itu. Demikian juga anjuran untuk menjilati sisa-sisa makanan pada jari-jari itu sebelum tangannya dicuci atau diusap. Berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila'kil asabi' wa sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, rawahu Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila'kil asabi'i wa sahfah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari-jari, wasahfah, dan tempat makan, alat makan. Bisa mungkin diusap dengan jarinya, sisa-sisa itu kemudian dijilat jarinya. Waqala, dan beliau bersabda, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian makanan mana keberkahan itu berada. Bisa jadi pada sisa-sisa itu ada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Rawahu Muslim,
riwayat Muslim. Berikutnya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumitu sukun falyumit ma kana biha min adza wal yakulha wala tad'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Rawahu Muslim. Wa anhu, dan darinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila makanan yang akan disuapkan oleh salah seorang dari kalian itu jatuh, falyakhudha, maka hendaklah mengambilnya, falyumit ma kana biha min adza, dan hendaklah menghilangkan, membersihkan kotoran karena jatuh itu, wal yakulha, dan hendaklah dia memakannya, wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah makanan itu dia biarkan untuk setan, wala yamsah yadahu bil mindil, dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan, hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilati jari-jarinya, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian makanan mana terdapat keberkahan itu. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan apabila suatu makanan jatuh, maka hendaklah dibersihkan kalau kotor, kemudian dimakan. Kalau tidak kotor berarti bisa langsung dimakan. Kemudian beliau perintahkan juga untuk menjilat sisa-sisa makanan yang ada pada jari-jari. Setelahnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amih fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza thumma liyakulha wala yad'ha lisyaitan fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Rawahu Muslim. Wa anhu, dan darinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih, sesungguhnya setan itu datang kepada seseorang dari kalian, inda kulli syai'in min sya'nih, dalam setiap urusannya, hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai-sampai setan itu juga datang ketika seseorang makan. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha, apabila makanan yang akan disuapkan oleh seseorang dari kalian itu jatuh, hendaklah dia mengambilnya, falyumit ma kana biha min adza, dan hendaklah dia hilangkan, dia bersihkan kotorannya apabila kotor. Tsumma liyakulha, kemudian hendaklah dia memakannya, wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah dia tinggalkan makanan itu untuk setan. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu, apabila telah selesai makan hendaklah dia jilati jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena sesungguhnya dia tidak mengerti, tidak mengetahui di bagian mana terdapat barakah pada makanan itu. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Dan ini menegaskan hadis sebelumnya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma qala al-musannifu wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan wa amarna an naslutal qas'ah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah rawahu Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyantap makanan, la'iqa asabi'ahu thalath, apabila telah selesai maka beliau menjilati 3 jari-jari beliau, karena beliau makan dengan menggunakan 3 jari tersebut. Wa qala, dan beliau bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha, apabila makanan yang akan disuapkan oleh seseorang dari kalian itu jatuh, maka hendaklah dia ambil. Wal yumit anhal adha, dan hendaklah dia hilangkan kotorannya. Wal yakulha, hendaklah dia makan. Wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah dia biarkan makanan itu untuk setan. Wa amarana an naslutal qas'ah, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada pada nampan atau piring atau yang semisal itu. Wa qala, dan beliau bersabda, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, dan beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana pada makanan itu terdapat keberkahan. Rawah Muslim, riwayat Muslim. Setelahnya, summa qala وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري. Wa an Sa'id bin al-Harith, dari Sa'id bin al-Harith, annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu. Sa'id ibn al-Harith bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, anil wudu'i mimma massatin nar, tentang berwudu setelah menyantap makanan yang dimasak di atas api, daging panggang misalnya. Apakah setelah menyantap makanan itu, daging panggang tersebut, seseorang perlu berwudu? Faqala la, maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, tidak, maksudnya tidak perlu berwudu kalau memang belum batal. Qad kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika at-ta'ami illa qalilan. Dahulu kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati makanan seperti itu, makanan yang dipanggang di atas api, kecuali sedikit, jarang menyantap makanan yang seperti itu. Fa idza nahnu wajadnahu, apabila kami mendapati makanan yang seperti itu, yang dimasak dengan dipanggang di atas api, lam yakun lana manadil, kami tidak memiliki sapu tangan, illa akuffana wa sawa'idana wa aqdamana, kecuali telapak tangan kami, wa sawa'idana, lengan kami, wa aqdamana, dan kaki kami. Sehingga setelah dibersihkan sisa-sisa makanan itu dengan menjilati jari jemari,
kemudian diusapkan di tangan atau di lengan atau di kaki, karena memang tidak ada sapu tangan atau jarang orang yang memilikinya ketika itu. Thumma nusalli wa la natawadda, kemudian kami salat dan kami tidak berwudu. Rawahul Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Sehingga di sini para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka selesai makan, mereka menjilati jari-jari mereka yang di situ terdapat sisa-sisa makanan. Setelah itu mereka usapkan pada telapak tangan mereka atau pada lengan mereka atau pada kaki mereka. Kemudian bab ke-110, bab takthiril aidi 'ala at-ta'am. Silakan. Assalamualaikum. Summa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab takthiril aidi 'ala at-ta'am. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafis salasah wa ta'amu salasati kafil arba'ah muttafaqun alaih. Bab taktsiril aidi 'ala at-ta'am, memperbanyak tangan ketika makan. Maksudnya makan secara bersama-sama dengan banyak orang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafis salatha, makanan untuk 2 orang itu cukup untuk 3 orang. Wa ta'amul thalathati kafil arba'ah, dan makanan untuk 3 orang cukup untuk 4. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga di dalam hadis ini mengisyaratkan supaya seseorang makan secara bersama-sama dengan saudaranya dan jangan khawatir makanan itu kurang. Setelahnya, summa qala wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'amul wahidi yakfil isnain wa ta'amu isnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ati yakfil thamaniyah. Rawahu Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi yakfil itsnain, makanan untuk 1 orang, 1 porsi cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ah, makanan untuk 2 orang mencukupi untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ati yakfil thamaniyah, makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Ini menjelaskan bahwa seperti yang telah disebutkan dalam hadis pada pertemuan yang lalu, bahwa salah satu sebab keberkahan pada makanan itu ketika menyantapnya dengan bersama-sama. Maka bisa jadi makanan yang sepertinya sedikit itu cukup untuk banyak orang. Bab berikutnya, bab yang ke-111 tentang adab ketika minum. Silakan. Assalamualaikum. Summa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu adabi syurbi wastihbabi tanaffusi thalathan kharijal ina'i wa karahiyati tanaffusi fihi wa idaratil ina'i alal aymani fal aymani ba'dal mubtadi. Qala rahimahullahu ta'ala babu adabi syurbi, bab tentang adab ketika minum. Wastihbabit tanaffusi thalathan kharijal ina, dan anjuran untuk bernafas 3 kali kharijal ina, di luar dari bejana tempat minum itu,
di luar gelas yang digunakan untuk minum. Maksudnya ketika minum sedikit kemudian bernafas terlebih dahulu, minum lagi, bernafas lagi, begitu seterusnya. Wa karahati, kalau di sini, atau tadi wa karahiyatit tanaffus fil ina, dan makruh hukumnya tidak disukai at-tanaffus fil ina, bernafas pada gelas atau bejana yang digunakan untuk minum, karena akan mengotorinya. Jadi ketika minum kemudian tidak menjauhkannya, tapi bernafas pada gelas itu hal yang makruh hukumnya, sebaiknya ditinggalkan. Wastihbabi idaratil ina'i 'alal aymani fal ayman ba'dal mubtadi', dan anjuran untuk mempergilirkan wadah minum itu, kalau minumnya bersama-sama, satu wadah digunakan untuk bersama-sama, 'alal ayman, diberikan ke sebelah kanan, fal ayman, kemudian sebelah kanan setelahnya, ba'dal mubtadi', setelah orang yang memulainya, yang pertama kali minum. Jadi mungkin kalau di masa itu satu wadah digunakan untuk minum lebih dari satu orang. Kalau sekarang bisa jadi gelasnya satu-satu, satu orang satu gelas, tapi satu teko, satu wadah itu bisa dituang untuk orang yang pertama, kemudian ketika dipindahkan, dipergilirkan, maka diserahkan, dianjurkan untuk memindahkannya ke arah kanan, begitu setelahnya. Hadisnya. Summa qala an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan muttafaqun alaihi, yakni yatanaffasu kharijal ina'i. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bernafas ketika minum sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keterangannya, yakni yatanaffasu kharijal ina, beliau bernafas di luar dari wadah yang digunakan untuk minum. Sehingga minum, kemudian dijauhkan wadahnya, bernafas, minum lagi, dijauhkan lagi, bernafas lagi, kemudian baru minum. Setelahnya, summa qala al-musannifu wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir walakin ishrubu mathna wa thulatha wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu wahidan ka syurbil ba'ir, janganlah seseorang itu minum sekali, satu wadah itu sekali minum, ka syurbil ba'ir, seperti minumnya unta, walakin ishrabu mathna wa thulath, tapi minumlah, bagilah satu gelas itu menjadi 2 kali minum atau 3 kali. Wasammu idza antum syaribtum, dan sebutlah nama Allah, ucapkanlah bismillah apabila kalian minum. Wahmadu idza antum rafa'tum, dan pujilah Allah, ucapkanlah alhamdulillah apabila kalian telah mengangkatnya dalam keadaan kosong, maksudnya apabila telah selesai dari minum itu. Rawahu Tirmidzi, riwayat At-Tirmidzi, waqala, dan beliau berkata haditsun hasan, hadits yang hasan. Sehingga di sini beliau anjurkan supaya ketika minum itu dalam satu gelas dibagi menjadi 2 kali atau 3 kali, diselingi dengan bernafas. Bernafasnya di luar dari wadah itu.
Kemudian beliau perintahkan untuk mengucapkan bismillah sebelum minum dan memuji Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Berikutnya. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i muttafaqun alaihi, yakni yutanaffasu fi nafsil ina'i. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas pada wadah atau bejana yang digunakan untuk minum. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keterangannya yakni yutanaffasu fi nafsil ina', bahwa bernafasnya itu ketika seseorang sedang minum, nafasnya dia keluarkan ke arah bagian dalam wadah itu, ke arah gelas, maka itu akan mengotori, bisa jadi mengotori air yang masih ada di situ. Setelahnya, summa qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad syariba bima'in utiya bilabanin qad syiba bima'in wa an yaminihi a'rabiyyu wa an yasarihi, wa an yasarihi Abu Bakr radhiyallahu anhu fashariba thumma a'tal a'rabiyya wa qala al-aymana fal-aymana muttafaqun alaih. Qawluhu shiba ay khulita. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi susu qad shiba bima'in. Keterangannya qauluhu shiba ay khulita, susu yang dicampur dengan air. Wa an yaminihi a'rabi, di sebelah kanan beliau ada seorang A'rabi, Arab Badui. Wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu, di sebelah kiri beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fasyariba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya, susu yang dicampur air itu. Thumma a'tal a'rabi, kemudian beliau berikan kepada orang Arab Badui itu, karena berada di sebelah kanan beliau. Wa qala, dan beliau bersabda, al-aymana fal-ayman, berikanlah kepada yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kanan setelahnya. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga ketika minum, apakah satu wadah digunakan untuk bersama-sama, atau misalnya tempat airnya, tekonya itu satu, maka setelah yang pertama dia serahkan ke sebelah kanannya. Berikutnya. Summa qala wa an Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi ashyakhun faqala li gulam ata'zanu li an u'tiya haula'i faqala al-gulam la wallahi la uthiru binasibi minka ahadan fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi muttafaqun alaih. Qauluhu ta'allahu ay wada'ahu wa hadzal gulamu huwa ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minuman. Fasyariba minhu, maka beliau pun meminum sebagiannya. Wa an yaminihi ghulam, di sebelah kanan beliau ada anak kecil. Wa an yasarihi asyakh, di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua. Faqala lil ghulam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak kecil itu yang berada di sebelah kanan beliau, ata'dzanu li an u'tiya haula, apakah engkau izinkan jika aku berikan minuman ini kepada mereka, kepada orang-orang tua yang mereka berada di sebelah kiri? Faqala al-ghulam, maka anak kecil itu berkata, la wallah, tidak demi Allah, la uthiru binasibi minka ahadan, aku tidak ingin menyerahkan bagianku darimu, wahai Rasulullah, kepada orang lain. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tallahu, keterangannya qauluhu tallahu ay wada'ahu, meletakkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan wadah itu kepada di tangan anak kecil itu. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadzal ghulamu huwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan anak kecil itu yang berada di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga menunjukkan bahwa ketika minum secara bersama-sama, maka yang berada di sebelah kanan dia lebih berhak, meskipun yang di sebelah kanan ini adalah anak kecil dan yang di sebelah kiri adalah orang-orang tua. Kemudian bab ke-112, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu karahiyati syurbi min famil kirbati wa nahwiha wa bayani annahu karahatu tanzihin la tahrimin. Hadisnya. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinathil asqiyati, muttafaqun alaih. Insyaallah penjelasan tentang hadis ini bab ke-112 di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.